Baiklah, selamat pagi anak-anak. Hari. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu melindungi kita. Integrated Faith in Learning kita atau integrasi pembelajaran kita terdapat dalam Amsal 10 ayat 20. Okay, friends, let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing to all of us until now. Lord, now we want to start our lesson. Please bless us and please bless our teacher. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, Oke, good morning. Sit down please. Saat ini kita akan mengakses link website kelas kita, menu absensi. Sekretaris kelas, silakan Beatrix untuk mengakses menu absensi untuk mengisi absensi. Absensi adalah mencatat nama-nama siswa yang tidak hadir. Kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan sikap berdiri sempurna, hadap ke depan. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berpembantu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan besar, pribadi bangsaku. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Ada yang ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu? Ya, harus menggunakan Microsoft Excel. Ya, cara menggunakan Microsoft Excel. Ada lagi yang ingat? Menggunakan rumus logika if untuk melihat lulus atau tidak. Ya, kita membuat penilaian ya, menggunakan rumus if logika untuk melihat lulus atau tidak lulus. Ada lagi yang lain? Stefani, membuat rumus ranking. Ya, itulah pelajaran kita minggu lalu dan kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang Microsoft Excel dengan rumus yang berbeda, dengan konteks yang berbeda. Kalau lalu kita buat penilaian, kalau saat ini kita akan membuat satu laporan keuangan, yaitu laporan omset, ya, yaitu laporan omset. Microsoft Excel ini ada Word Excel Word Championship, ya, Microsoft Excel Word Championship. Tadi ada apa? Lomba sedunia, ya, lomba Piala Dunia. Ini Piala Dunia Microsoft Excel. Tadi kita bangga kita belajar Microsoft Excel. Ini 2024 sekarang. Jadi final at Hyper's area di Las Vegas di Amerika, Microsoft Excel dibuat Piala Dunia, dibuat kejuaraan dunia. Sebagai motivasi kita, dan saya akan memberikan tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran materi aplikasi perkantoran Microsoft Excel dan menggunakan media pembelajaran inovatif dan interaktif atau mengintegrasikan TIK atau pendekatan TIPET dalam strategi pembelajaran dan menerapkan model problem-based learning, diharapkan siswa dapat, yang pertama, siswa dapat menganalisis fitur-fitur yang ada pada aplikasi perkantoran Microsoft Excel dengan baik. Setelah menganalisis, siswa dapat membuat rumus operasi aritmatika, ya, tambah, kali, kurang, bagi, ya. Operasi aritmatika, rumus average, max, min, if, count if, sum, dan sum if, menggunakan aplikasi perkantoran Microsoft Excel dengan prosedur dan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyajikan presentasi penggunaan rumus-rumus dalam aplikasi Microsoft Excel dengan percaya diri dan kreatif. Nah, ada satu soal, mari kita jawab sama-sama mengenai perusahaan Textworth. Jadi perusahaan Textworth ini sebuah toko elektronik terkemuka yang menyediakan berbagai produk elektronik
mulai dari smartphone hingga perangkat rumah pintar, sedang mengalami kendala dalam menyusun laporan omset mereka. Benar? Dampaknya apa? Bisa dihitung itu uang dengan baik? Tidak. Ya, sehingga kita tidak tahu toko ini rugi atau untung. Cara ini sebaiknya harus lakukan apa? Ya, Janet. Membuat sistem informasi baru. Ya, Beatrix. Membuat program pengelola angka. Aplikasi Microsoft Excel. Ya, menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Diego. Menggunakan aplikasi Google Spreadsheet secara online, ya. Ini soal awal saja. Nanti sebentar kita akan kuis lagi setelah kita mempelajari materi. Status naik kelasnya sudah 82%. Dia sudah berhasil lebih banyak. Yang berikutnya kita akan mengakses di link microsite kelas kita, link pembelajaran YouTube. Kita akan menonton sebuah video pembelajaran. Setelah menonton video, saya akan memberikan pertanyaan. Jadi disimak dengan baik. Mari kita saksikan video pembelajaran kita. Menjumlahkan deretan data yang ada. Coba ya kita menjumlahkan dari nilai 1 sampai nilai 5. Maka cara tulisannya adalah sama dengan ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil, kemudian permukaan. Nah, cara penulisan yang standar dari fungsi adalah sama dengan sama permukaan lalu diikuti oleh angka-angka yang kita itu terlalu panjang. Bila juga kita gunakan range. Jadi setelah kita ketikkan kurung buka, maka kita lanjutkan dengan loop dari B2 sampai 2. Maka kita sini B2 artinya B2 sampai 2 kurung tutup. Selanjutnya rumus sum if. Rumus sum if. Rumus if untuk menghitung jumlah siswa berdasar jenis kelamin. Kita diminta menghitung berapa sih jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Kalau menghitung Rumusnya sama dengan count if. dengan kriteria Ulang buka. Ini range adalah tempat data di blok ya, tempat yang mau dihitung. Lalu tekan F4, titik koma atau koma, lalu yang mau dihitung. Sini kita mau menghitung L ya, kan ini jadinya L. Kita klik L ini, atau yang nggak mau pakai ini bisa pakai petik L petik. Lalu kurung tutup, enter. Nah, jumlah siswa laki-laki ada 14. Jumlah siswa perempuan tinggal copy dari atasnya. Yaitu cara menentukan berdasarkan kriteria rumus sum if ya. menggunakan rumus sum if. Nah, caranya teman-teman letakkan kursor pada Excel akan digunakan untuk menghitung. Tekan sama dengan ketik rumus sum if, kemudian kurung buka. Nah, kita pilih range di mana kriteria yang akan digunakan. Contoh di sini ada minyak goreng, ada pada jenis barang, kemudian tanda koma, kemudian kriterianya, kemudian tanda koma atau pemisah, kemudian toh barang yang akan dihitung. Tadi ada dua kali Tekan range. tombol Aplikasi apa? Microsoft Excel. Microsoft Excel. Excel adalah pengelola Angka. pengelola data berupa angka. Kemudian video tadi, apakah fungsi dalam aplikasi dalam video tadi? Menghitung nilai. Rumus-rumus yang dilihat dalam video tadi, rumus-rumus apa? Sum, apa lagi? Average, Sum if. min, sum if, apa lagi? Average. Max, apa lagi? Count, Min. count if, apa lagi? Min. Rumus min. Kita akan buat kelompok pembelajaran kita
3 kelompok. Di sini kelompok 1 sudah, ini sudah pada posisi kelompok. Janet dan kawan-kawan, ini kelompok 2, Lazarus dan kawan-kawan, kelompok 3, ya. Beatrix dan kawan-kawan. Oke, di dalam kelompok silakan mengakses Google Mail. Ya, kita akan berkolaborate di lewat Google Spreadsheet. Oke, ini Janet punya Gmail sudah. Oke, ya. Setelah Google Mail sudah dibuka, ini di sign in. Sudah, mana Google Mailnya? Silahkan diklik, tambah dulu. Sudah kita pastikan Google Mail terbuka dulu semua supaya kita bisa mengerjakan. Nah, selanjutnya kita akan mengakses LKPD secara online. Coba diklik di Microsoft Class kita LKPD-nya. Ya, diklik LKPD online-nya. Saya juga akan bagikan LKPD yang saya sudah print. Oke, bisa dilanjutkan sampai di Paro. Di situ LKPD kita. Saya jelaskan sedikit. LKPD ini itu ada rumus-rumus yang akan kita pakai untuk membuat laporan omset. Oke, ada secara urutan. Silakan diklik. Kelompok 3, ya. Di bawah ada LKPD hasil akhirnya. Nanti sebentar pada saat presentasi, ya. Laporan omsetnya. Oke. CDE yang coba dibagi, ya. Siapa yang ini bukan apa? A, B, C. Oke, silakan klik C di sheet C. Nah, D. Putri, bukan. Coba buka, jangan dulu, buka di kelompok 1 dulu. Kembali. Oke. Ya, nanti pas dia dapat apa? Ya, oke. Klik. Ya, sudah. Ya, mail transfer apa? B. Silahkan lanjutkan itu sesuai urutan. Nah, sekarang lihat rumusnya. Ada rumus. Ya, lihat rumus pertama secara berurut. Nah, dibuat rumusnya. Kemudian tinggal di copy ke bawah. Ini hasilnya. Nanti Anda bisa cek dengan yang Anda kerjakan. Ini hasil saya sudah munculkan di depan. Benar atau tidak yang rumus yang sudah saya buat? Hasilnya benar seperti yang di slide di depan atau tidak? Satu rumus. Coba perhatikan di depan. Perhatikan dulu semua di depan. Yang pertama, ini ya, satu rumus yang dibuat dulu. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, tinggal di copy rumusnya ke bawah. Ini sudah? Maksudnya tadi sudah? Oke, bisa ya? Nah, oke, buka lagi yang kelas tadi. Microsoft kelas tadi. Oh, tidak usah. Dibuka tab. Ya. Gimana istilah? Oh, itu tidak perlu copy. Yang di copy begini. Oke, perhatikan, lihat dulu. Saya arahkan. Lihat ya. Yang akan di copy itu rumus yang pertama ke bawah sampai di sini. Kelompok yang akan presentasi kelompok 1. Ya. Baik, selamat siang untuk teman-teman dancer. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Rumus pertama mulai dengan penurunan. Kolom NF L5 shift tang
Silakan lanjutkan. Selanjutnya omset di Solo kita menggunakan rumus sum if. Buka kurung, kita pilih dari C5 sampai C9. Setelah itu koma, kita ketik menggunakan tanda kutip, lalu kita ketik Solo. Setelah itu kita pilih dari F5 sampai pada Koma dulu. Nah, F9. ini koma tadi. Klik dua kali ulang. Dua kali. Oke, tambahkan koma. Koma. Tanda ketik. Setelah itu Lanjutkan range-nya di dari mana? ya, F5 sampai F9. Selanjutnya kita mencari labanya, kita pilih F11 atau total omset dikurangkan dengan modal awal. Ya, di sini kita mendapatkan laba sebesar 300 juta. kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok yang akan mempresentasikan berikut adalah kelompok 3. Halo, selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil. Laporan omset ya. Ya. Jadi pertama akan diwakilkan oleh Elena. Pertama kita menggunakan sama dengan. Setelah itu kita tekan E5. Jadi di sini ada dari harga satuan. Total market dari Solo ada 2, jadi hasilnya 2. Setelah itu omset di Solo kita menggunakan rumus sum if sama dengan sum if buka kurung, kita blok dari C5 sampai C9. Setelah itu kita koma, kita ketik Solo, koma lagi, kita blok dari F5 sampai F9. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Baik sekali. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan dan berdua. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan omset kami. Oke, yang pertama kita akan mencari hasil omset dengan cara kita masukkan rumus. Pertama kita klik sambungan. Habis itu kita klik E5. Setelah itu kita klik bintang untuk mengkali, dan setelah itu kita klik D5 dan klik enter, maka keluarlah hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal copy saja ke bawah.
Kita blok dari T5 sampai T9, koma, terus tanda kutip, Solo, Ulangi tanda petiknya ya. Ya. Solo, kemudian tanda kutip lagi, Petik. Oke. kutip, koma, lalu kita blok dari F5 sampai F9, lalu tutup kurung. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Teman-teman bisa lihat ini sudah benar semuanya rumusnya yang sudah dibuat. Ya. Dan kita pastikan teman-teman, kalau rumus salah pasti dia tidak akan terhitung dia punya angka. Ya. Karena rumus sudah benar, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan mulai. Refleksi pembelajaran kita buat secara online. Bisa dilihat di menu Microsoft Class. Silakan diklik. Untuk kodenya ekspresi silakan diisi. Oke, jelas? Oke, diselesaikan. Dan selanjutnya setelah refleksi pembelajaran kita akan ikuti post test di Kahoot. Silakan dibuka di HP, buka Kahoot di HP dan di komputer. Oke. Iya. Sama coba dilihat satu dulu. Putri sudah. Oke, nomor 1. Software yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data berupa angka dalam bentuk tabel adalah software apa namanya? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Silakan jawab. Ya, benar semua Microsoft Excel. Soal nomor 2, benar atau salah? True or false? Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Itu sel F plus F dan baris plus kolom. Benar atau salah? Benar. Ya. Pertemuan. Fungsi Excel digunakan untuk penjumlahan dalam kriteria tertentu dalam satu rentan data. Penjumlahan dengan kriteria, misalnya solo dari kami, oke. Nah, jawabannya adalah sum if. Oke, yang masuk podium adalah ketiga Jener. Yang kedua adalah Lucas Messi. Yang ketiga adalah Diego. Sebelum kita hari ini kita belajar tentang aplikasi apa? Microsoft. Apa itu aplikasi itu? Itu data atau angka. Data berupa angka. Kemudian rumus-rumus apa yang kita pelajari hari ini? Rumusan ya, rumus integrasi antar aplikasi Office. Nanti kita akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi perkantoran, aplikasi Office, Word, PowerPoint, dan Excel. Pertemuan kita berikutnya, ya. Silakan mematikan komputernya sesuai prosedur. Klik
start, kemudian klik start down. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for blessing all of us. Now we are going to finish our mission. Please bless us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. With this, thank you. Goodbye. See you next meeting. Okay.